program kita seperti biasa di Instagram Live, yaitu program Ngabur Maritim. Ngobrol bareng di atas buritan Museum Maritim Indonesia. Nah, spesial banget nih hari ini karena aku nggak sendirian, tapi ditemenin oleh host kita yang jauh banget nih didatengin. Sis Danti. Halo Sis. Boleh kenalan dulu nih. Sis sama Brian Sis di rumah. Sis Danti ini adalah manajer PML di PMLI, kemudian sebagai kabid juga, kabid kepemimpinan dan pengembangan di Mutiara Pelindo. Halo Sis Danti. Marlin. Selamat datang. Terima kasih Joy. banyak sudah bisa datang dan hadir di sini. Senang banget semuanya Bro and Sis, karena kita juga spesial banget di hari ini adalah untuk memperingati Hari Maritim Nasional. Oh iya ya, kemarin ya, Iya. kemarin adalah Hari Maritim Nasional. Kita ucapin selamat Hari Maritim Nasional buat Bro and Sis Maritim di Iya, rumah. dan di episode kali ini kita Museum Maritim Indonesia berkolaborasi dengan Mutiara Pelindo, juga Pelindo Solusi Maritim. Nah, ramai ya jadi Seru hari ini ya. banget, ya. Biasanya tuh kita kalau di Instagram Live cuma berdua sih. Sekarang ada 4 orang, 4 Ya. orang wanita yang akan muncul. Nah, Wow. Dan jangan lupa Brosi semuanya untuk follow Instagram ya. betul sekali. Ada berapa? Apa aja? Follow Instagram yang pertama Museum Maritim Indonesia tentunya. Yang kedua ada Mutiara Pelindo. Iya. Kemudian karena kita ditemenin juga oleh Pelindo Solusi Maritim. betul, jadi Ya. jangan lupa follow semua IG kita ya, teman-teman. Bro and Sis. Oke. Nah, Nah, karena saya ditemanin oleh Sis Danti dari Mutiara Pelindo. Ya. Mungkin banyak teman-teman Bro and Sis di rumah yang belum tahu nih, apa sih Mutiara Pelindo? Kenapa namanya Mutiara ya? Iya. Boleh disingkat, boleh diceritain dulu sebentar aja. ya. Jadi Bro and Sis, mungkin sedikit perkenalan dari Mutiara Pelindo. Kita adalah komunitas perempuan di Pelindo Group ya. Oke. Yang kita tuh saling support, mendukung untuk berkarya dan berprestasi gitu. Karena wanita itu kan banyak perannya ya, ada sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja juga. Nah, kita saling support di sini di Mutiara Pelindo. Dan kalau di Hari Maritim Nasional ini kan mungkin kita bisa refleksi diri juga nih ya, Sis Marin. Kalau buat kamu sendiri makna Hari Maritim Nasional tuh apa sih gitu? Apa ya? Hari Maritim Nasional. Karena kita terjun di dunia kemaritiman nih, walaupun ada yang sengaja atau tidak sengaja gitu. Saya sih bersyukur banget ya bisa berperan dan berkontribusi di dunia kemaritiman, khususnya edukasi maritim. Karena di museum nih. Keren banget Sis Kalau Sis Marin. Danti gimana nih? Iya, saya juga alhamdulillah bersyukur ya bisa bekerja di bidang ini dan pengen mengajak semua Bro and Sis nih untuk tetap semangat gitu ya, menjalankan semua perannya apapun itu di dalam ekosistem maritim ini. Dan makanya itu kita juga mau menghadirkan narsum inspiratif. Dan narsum yang Iya. inspiratif banget nih. Ya betul, di bidang maritim. Dan nanti kita akan mendengar cerita mereka itu. Narsum ini beliau adalah seorang project docking controller. Wow. Ya. Docking Dan ya, docking. ya. Aktivitas docking itu juga salah satu aktivitas penting ya di dalam ekosistem maritim pastinya. Banyak pelabuhan ya, khususnya. Ya, pelabuhan. Karena kan kapal itu perlu diperbaiki kan, perlu ketika Benar. datang ke pelabuhan Supaya juga. ketika berlayar itu dalam Keadaan- stamina kali ya. Iya. Orang Selamat, sehat dan ya lancar Oke, semuanya ya. lancar. Ya, dan juga kita tuh nanti bakal seru banget karena ada kuis. Nah, jadi jangan stay ditinggalin. tune, jangan Betul, stay kemana-mana. tune.
Karena ada kuis, ada juga pertanyaan. Kuisnya? Nanti ada pertanyaan terbaik bisa akan mendapatkan hadiah. Oh, kita punya hadiah, Bro MC. Spesial banget edisi kali ini Ini loh. ada beberapa gift souvenir yang menarik ya dari Misi Maritim, juga dari Ya. Pelindo Solusi Maritim. Pelindo Solusi Oke. Maritim. Jadi tetap tontonin tayangan hari ini ya, Ya. karena mungkin ada clue-clue di setiap omongan MC dan narasumber. Ya. Nah, oke kita lanjut aja. Ada pantun nih, aku punya pantun. Asik. Jangan lupa cakepnya ya. Iya, jangan Bro lupa MC semuanya ya. Jangan lupa cakepnya ya. Pergi belanja ke Pondok Bambu. Cakep. Jangan lupa membeli nasi tim. Cakep. Insan Pelindo menggebu-gebu, berkarya berinovasi untuk maritim. Tapi satu lagi ya bahasannya nih. Jalan-jalan ke kota Paris. Cakep. Duduk di kafe menulis jurnal. Artinya Bisnis Pelindo semakin laris. Selamat Hari Maritim Nasional. Yeay. Oke, lanjut kayaknya gitu ya. Oke, kita Gak usah coba lama-lama ya. panggilkan. Karena kita mau panggilin wanita-wanita hebat Betul. Di balik bidang maritim ini. pelabuhan. Keren. Dan saya panggilkan sekarang ya dari MC kita, namanya Sis Vidya. Oke. Kita Sis Vidya yuk. Halo Kak Vidya. Halo. Kita pakai dulu deh. Iya. Halo Sis, apa kabar, sehat ya? Sehat, apa kabar Sis Danti? Iya, Bro and Sis, ini adalah Sis Vidya Payapo. Dia adalah asisten sektor pengadaan dan hukum di Pelindo Solusi Maritim. Sering dihukum berarti ya. Iya. Senang Makasih banget udah loh datang sini. hari ini gitu Iya. ya. Karena biasanya podcast kita kan yang formal-formal, serius-serius Iya. ya. Kali ini yang kita bisa interaktif nih sama teman-teman semua, Bro NC. Bro and Sis. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih ke Bro and Sis, apa Pelindo Solusi Maritim itu anak perusahaan di Pelindo yang bergerak di bidang apa gitu. Jadi, kalau Bro NC tahu bahwa sebelumnya itu terkenal ada namanya JPPI ya, Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia. Nah, kali ini per tanggal 6 Agustus 2025, ini kita kasih tahu di sini nih ya, bahwa kita sudah berganti nama menjadi PT Pelindo Solusi Maritim atau biasa disingkat PSM sekarang ya. PSM ini sebenarnya adalah klub bola juga ya, ada singkatan gitu ya. Tapi kita berharapnya kesuksesannya sama-sama sukses Amin. gitu ya. Ini makin berkilau, makin sukses PSM ya, dan juga mensupport Pelindo Group di ekosistem maritim ini loh. Bener, Betul. penting banget. Jadi kalau sebelumnya bisnis kita adalah perbaikan alat ya, sekarang juga alat tapi lebih ke alat apung dan juga lebih kepada galangan. Jadi kita Wow. mendukung bisnis Pelindo dari sisi galangan. Wow, keren banget. Iya. Dan sekarang juga kita tuh ada 4 bisnis utama, yaitu ada galangan kapal, kemudian ada spare part supply, lalu ada marine and project engineering dan dredging. Wih, Jadi fokusnya udah ke situ keren sekarang. banget. Iya, gitu sis Danti Bro Oke, NC. nah kita biar bisa lanjut dengerin cerita inspiratifnya nih, kita panggilkan ya Oke. Kita dari panggilkan narasumber kita, ya. Langsung kita panggilkan, ini dia sis Nita. Bro MC, jangan lupa yang punya pertanyaan nanti langsung aja ketik di kolom komentar ya, bisa add a comment di live Instagram Museum Maritim. Mau nanya apa aja ke sis Nita silahkan, atau tentang PSM juga silahkan ya. Nanti kalau sulit-sulit saya bisa call a friend di sini ya. Halo sis Nita, apa kabar? Sis Vidya, alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Jadi Bro and Sis, kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa kiprahnya di dunia galangan kapal. Ini nggak main-main loh ya. Soalnya beliau ini adalah sosok seorang docking project controller. Biasanya perempuan itu identik dengan cooking, masak, identik dengan ngurus anak atau pekerjaan-pekerjaan yang dianggap itu khusus untuk perempuan. Tapi di era yang makin modern ini sudah semakin beragam. Salah satunya adalah keterlibatan perempuan di dunia pelabuhan. Dan kali ini ada Sis Nita
yang perannya sangat krusial dalam memastikan setiap proyek docking berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan tentunya aman untuk semua pihak. Dan yang lebih keren lagi, beliau adalah salah satu wanita yang berhasil menembus dominasi dunia kerja yang identik dengan laki-laki. Jadi sekarang identiknya udah nggak laki-laki lagi ya. Tapi jangan kaget kalau nanti banyak insight seru, pengalaman menantang, dan tips yang berharga dari Sis Nita. Sis Nita, mungkin kita langsung aja bincang-bincang ya, karena kayaknya Bro NC sudah pada penasaran dan pengen banget nanya-nanya. Tentunya juga nanti ada kuis, jadi diperhatiin baik-baik obrolan kita di sini. Kuisnya nanti akan dapat hadiah yang dari PSM dan juga dari Museum Maritim. Sudah ada terpampang di sini nih, bisa lihat. Oke, kita bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan karirnya yang membuat Sis Nita ini tertarik bergabung ke PSM sebagai docking project control. Iya, oke, Sis Vidya. Jadi aku itu pertama kali lulus kuliah itu kerja di SMI. SMI itu galangan docking kapal skala internasional. Nah itu aku di situ job desk-nya jadi engineer yang mendesain bangunan kapal baru gitu. Nah setelah itu aku desain kapal itu ada tongkang, kapal tanker, SPOB gitu. Nah setelah belajar kapal baru, aku tertarik juga nih di dunia repair atau docking kapal gitu. Nah kebetulan aku lihat PT PSM ini adalah satu-satunya perusahaan galangan di Pelindo Group gitu. Ya, di mana PT PSM ini memberikan kontribusi di dunia kemaritiman untuk keberlangsungan perawatan kapal-kapal Pelindo gitu. Jadi aku tertarik banget nih karena di situ aku melihat ada kesempatan berkembang karena di dunia repair atau docking kapal itu punya tantangan tersendiri gitu, dari mulai manajemen proyek, terus juga koordinasi tim, terus juga problem solving itu diperlukan banget di dunia docking repair gitu. Kakak sendiri backgroundnya adalah dari kebetulan aku background pendidikan aku teknik perkapalan. teknik perkapalan. Iya, jadi sangat sama banget gitu. relate ya dengan Iya, passion pekerjaan banget deh pokoknya. sekarang. Terus itu berarti adalah yang membuat Sis Nita tertarik untuk masuk ke PSM. Betul. Nah, setelah masuk ke PSM tentunya menemukan tantangan-tantangan tanggung jawab baru. Nah, tanggung jawab apa aja sih yang menjadi pekerjaan Sis Nita sehari-hari di galangan kapal? Oke. Kalau di awal aku itu survei dulu ke kapal untuk lihat kondisi kapal, di mana apa aja yang perlu diperlakukan perbaikan atau perawatan. Nah, nanti aku akan list. Nah, itu aku akan diakumulasi jadi repair list. Nah, setelah itu aku membuat schedule atau planning nanti sequence untuk perbaikannya itu seperti apa gitu. Nanti setelah proyek berjalan, aku memonitoring pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya gitu. Nanti setelah itu aku juga buat laporan atau docking report. Nah, di awal bulan ini PSM itu memulai melebarkan sayapnya di dunia pembangunan kapal baru. Nah, alhamdulillah aku juga dilibatkan di proyek tersebut. Aku jadi engineer di sana. Proyek kapal baru, kapal pandu 2 unit milik PT PMS, Pelindo Marine Service. Luar Seperti biasa itu. ya. Biasanya kita Ya. perempuan itu kalau umumnya dikasih tugasnya ini tolong kerjain ini ya, ngetik ini, Iya. tolong bikin ini. Sis Nita beda sendiri ya. Tolong kerjain kapal ini, tolong bikin kapal ini. Luar biasa sekali, itu memang menginspirasi kita banget ya. Tapi tolong kalau yang belum punya background jangan ikut-ikutan ya. Kita bikin kapal kertas aja kalau itu. Oke, Sis Nita. Oke. Sebagai seorang wanita yang bekerja di industri teknik nih, yang mungkin didominasi oleh kaum pria ya. Oke. Apa tantangan yang paling sering Sis Nita hadapi atau paling berkesan buat Sis Nita tantangan itu? Lalu Oke. bagaimana Sis Nita menyelesaikan tantangan itu? Oke, ya sis. Mungkin awal aku cari kerja ya, itu banyak. Mungkin kita juga banyak lihat ya, loker-loker teknik itu. Syarat pertama itu ada mensyaratkan pria atau laki-laki. Di situ kita sebagai wanita kan kok kenapa harus pria? Kita jadi udah nggak bisa ngelamar dulu nih gitu kan. Padahal maksudnya mungkin kenapa itu pria, karena mungkin dinilai pria itu lebih
cocok secara fisik ya, tapi Fisik, sebenarnya sama. wanita juga nggak kalah juga fisiknya gitu. Buktinya aku bisa gitu kan. Jadi aku pengen bilang sama semua wanita di sana, jangan sampai kalian grogi lah gitu. Maksudnya jangan sampai minder dengan persyaratan seperti itu, karena kita punya kompetisi yang lebih, maksudnya bisa setara dengan pria gitu. Iya betul. Jadi pekerjaan kita boleh didominasi oleh pria, tapi skill kita nggak boleh kalah. Ah sama betul, pria, ibaratnya iya gitu ya. tergantung skill. Berarti luar biasa loh PSM kita menerima perempuan di dok. Iya. Tepuk tangan untuk PSM ya. Terima kasih ya Keren PSM sekali sudah nih. memberikan kesempatan kepada wanita seperti saya Oke. berkontribusi di dunia maritim. Bro and sis yang mau nanya boleh langsung ketik aja di komen. Jadi nanti kita bisa nyambi tanya-tanya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bro and sis. Mau nanya apa aja silahkan, tapi seputar dengan topik kita hari ini Iya, ya. jangan susah-susah ya. Oke, nah pendapat sis Nita nih tentang Oke. perempuan di dunia maritim, di industri maritim, Iya. khususnya di bidang teknik. Apa sih yang bisa dilakukan untuk mendorong lebih banyak wanita bergabung di sektor ini? Oke, sebenarnya perempuan itu membawa perspektif baru di dunia maritim sih, karena lebih banyak wanita yang berkontribusi itu akan memberikan ide-ide, lebih banyak ide, lebih banyak inovasi untuk dunia kemaritiman gitu, seperti itu Bu. Iya ya, jadi memang di Pelindo sendiri khususnya memang udah semakin banyak ya terlibatan Iya, perempuan. sudah banyak tokoh-tokoh perempuan maritim seperti Bu Susi yang membawa warna baru di dunia kelautan Kelautan gitu. Indonesia. Iya. Betul sekali. Nah, keterampilan apa atau soft skill apa yang paling sering Sisnita gunakan dalam pekerjaan sehari-hari? Oh, oke. Kalau skill teknis untuk pekerjaan docking project controller ini lebih ke pemahaman tentang prosedur docking kapal, terus juga analisa untuk kebutuhan perbaikan kapal, terus juga estimasi material dan estimasi kebutuhan biaya suatu proyek, terus juga apalagi ya, kayaknya itu aja deh. Oke, Gitu ya. biasa sekali. Nah, kita ada pertanyaan nih dari Bro and Sis Kak Nita dari Kak Meja Sinta ya nama Instagramnya. Kak Nita, canggung nggak pas awal masuk teknik kapal yang isinya cowok semua? Oke, pertama sih canggung karena kan menilai waduh cowok semua nih, kita kaum minoritas seperti itu. Karena aku di angkatan kuliah aja aku cuma 2 Ceweknya ceweknya. cuma 2? Iya. Cowoknya berapa banyak tuh? Cowoknya itu ada 20-an lebih gitu. Jadi kayak gimana nih nanti kita gitu kan. Nah tapi ternyata di dunia teknik itu justru solidaritasnya lebih kuat gitu. Kita benar-benar sebagai perempuan itu dijaga malah. Jadi kayak misalnya kita kemana-mana tuh dijagain, terus juga kalau misalnya ada yang gangguin kita itu cowok-cowok yang maju duluan gitu Bu. Gitu sih justru jadi kayak merasa lebih terlindungi ya. iya betul, jadi merasa aman banget gitu. Iya. Nah, Sisnita, apa sih harapan Sisnita untuk perkembangan karir Sisnita di Pelindo sendiri? Atau ada harapan ke depannya mudah-mudahan kapal semakin banyak, requestnya atau apa? Boleh disampaikan Sih. itu. Kalau secara pribadi sis, aku berharap bisa lebih upgrade diri, upgrade skill, baik itu skill teknis maupun soft skill untuk bisa berkontribusi lebih maksimal lagi di dunia kemaritiman gitu. Iya, jadi lebih ke upgrade skillnya Iya, ya. betul. Oke, ada yang nanya lagi. Oh, Kanita, boleh nggak dikasih tahu kuliahnya di mana? Oh, kuliahnya aku di Universitas Pembangunan Nasional di Jakarta. Oh, UPN ya? Iya, UPN Jakarta. Udah terjawab ya. Oke, apa sih yang membuat Sisnita tuh terus semangat dan termotivasi dalam bekerja di bidang yang penuh tantangan ini? Semangatnya adalah balik lagi ke semangat belajar sebenarnya. Jadi aku tuh kayak ngulik banget nih, penasaran banget perkapalan tuh seperti apa sih gitu. Nah, terus pas aku masuk ke dunia perkapalan, kok ternyata kita bisa ya buat ini, oh ternyata kita bisa ya buat ini gitu. Jadi itu mimpiku sih sebenarnya untuk bisa mengulik lebih dalam lagi dunia perkapalan gitu. Oke, ada lagi. Oke. Baju yang dipakai itu apakah seragam keseharian, Kak? Oh iya,
Ini wear pack yang mohon maaf kotor ya karena abis dari kapal tadi. Iya. Pakaian sehari-hari Iya, ini kita pakaian- nih kalau di galangan Iya, nih bagian galangan Broensis. PSM seperti Ah. ini. Nah, di dalam lingkungan kerja sehari-hari gimana nih? Seru nggak kerja di galangannya PSM bersama rekan-rekan pria-pria di sana gitu kan? Iya, seru banget sih karena tim teknis lapangan kita kan ya balik lagi kalau dunia teknik tuh solid ya, sis gitu. Jadi bener-bener kita tuh bekerja tuh saling koordinasi, saling membackup gitu seperti itu. Paling ya gitu sih. Kalau stres suka ada yang ngelawak gitu nggak sih? Iya, seru Ketawa banget malah, gitu ya. malah kadang aku kalau sumpek di kantor gitu, Iya. aku ke lapangan deh gitu. Kalau di lapangan tuh lebih ke ketawa-ketawa, happy gitu. Jadi pekerjaan juga ringan gitu. Oke, Kak, ada lagi nih pertanyaan. Sisneta pasti survei kapal kah di PSM? Terus gimana perasaannya naik turun kapal di dok? Waktu awal banget aku naik kapal itu perasaannya bangga. Gak tahu kenapa aku bangga banget kayak wah ini buatan manusia loh. Seperti ini bisa jadi salah satu transportasi yang mendukung perekonomian negara, perekonomian seluruh dunia seperti itu. Terus itu bangga banget gitu. Kalau naik turun kapal capek ya. Karena kan ada kapal yang tingginya bisa 8 meter, bisa 10 luar meter. biasa ya, Itu kan 8 meter. iya, kita naik turun apalagi kalau naik turun dok juga. Itu Jadi- capek sih sebenarnya. Tapi happy gitu. Tapi happy karena Iya, kecintaannya happy adalah di banget. dunia kapal. Iya. Kalau kita kan biasanya di dalam ruangan ini santai-santai aja ya. Kalau perempuan-perempuan kita nggak perlu yang repot gitu kan, skincarean. Sisnya skincarean nggak? Ah, itu Kalau dia. selama sering panas-panasan di Iya, lapangan. sebenarnya awal-awal aku skincarean gitu, tapi aku merasa itu sia-sia ya. Gitu, jadi ya paling sunscreen aja sih sebenarnya. Iya, gitu. karena udah keseringan ya, bolak-balik jadi udah alah ya gitu ya. Iya, untung suami juga menerima aku dengan kayak gini ya bu. Ya, tapi untungnya katanya kabarnya Sisnita ini suami istri juga memang di dunia kapal ya. Oh iya, Jadi betul. saling mendukung. Betul. Itu luar biasa sekali ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Jam kerja di galangan apakah beda dengan yang di kantor? Oke, kalau operasional galangan docking galangan itu kita sebenarnya nonstop karena kan untuk kontrak kerja kita ke owner kapal itu sebenarnya hari kalender bukan hari kerja, ya sis. Jadi mau nggak mau kita kan dikejar schedule seperti itu kan. Jadi Sabtu Minggu pun kita masih operasional gitu. Oke, Kadang aku masih masuk Sabtu Minggu itu masih masuk. Berarti Dan beda lembur ya? sampai jam 9 itu sering. beda dengan jam kerja office Iya. ya. Karena memang di pelabuhan itu semua pelayanan adalah 24 jam jam. Oke. nonstop. Ada lagi nih pertanyaan, sebagai wanita karir, kasih tips dong terkait work balance. Oke. Gimana nih work balance ya? Tadi kan Sabtu Minggu katanya juga Iya. kadang-kadang disuruh datang. Iya, sebenarnya kalau work balance, terutama aku kan juga working mom nih, aku punya Iya. anak sih, Wow, gitu. keren. Ya jadi sebenarnya pinter-pinter mengatur waktu, kapan kita harus kerja, kapan kita harus sama anak, kapan kita harus refreshing, healing gitu iya. kan, gitu. Jadi kadang aku sebulan sekali sama suami sama anak kita keluar pergi Wow. holiday gitu. Seru Tapi kalau udah sekali. kerja ya kerja gitu sih. Berarti anaknya juga udah dikasih tahu tentang gambar kapal-kapal ya? Oh iya, udah bisa sih ditanyain itu. Dia tuh termasuk ada yang nanya tadi kan masih punya balita ya Kak, gimana ngatur waktunya? Iya itu. Jadi menyisakan satu waktu dalam satu bulan untuk jalan-jalan. Betul. Oke, mungkin pertanyaan lagi nih. Apa yang membuat Sisnita itu termotivasi di dunia pelabuhan? Adakah motivasi lain yang mungkin sebuah motivasi yang mencapai mimpi Sisnita yang belum tercapai gitu? Kayak kapal ini udah pernah, kayaknya pengen deh suatu hari nanti bikin kapal ini atau apa? Iya. Kalau mimpi aku itu, aku pengen kan Indonesia belum pernah ya bikin kapal induk. Kapal induk itu adalah kapal-kapal yang bawa pesawat, Oh, bawa gitu. helikopter, bawa alat-alat perang di situ. Gitu. Nah, itu aku pengen banget buat itu Wah. kapal induk. Luar Gitu. biasa. Karena selama ini kita buat kapal induk itu di luar.
ya sih gitu. Indonesia belum pernah ya. Belum. Mudah-mudahan kita doakan Sistita menjadi salah Amin. satu bagian dari pembangunan kapal induk Iya, milik Indonesia amin. suatu hari nanti. Amin. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang terakhir. Ada pesan dari Sistita nggak untuk para wanita di luar sana yang berminat bekerja di dunia kemaritiman? Oke, untuk para perempuan, teman-teman perempuan di luar sana, kita tuh sebenarnya jangan minder karena kita wanita, kita kurang dari pria gitu, kurang dari laki-laki. Itu enggak sih, maksudnya kita selama kita masih bisa berkompetisi, kita punya ilmu, kita selalu upgrade skill dan pengetahuan, knowledge itu akan sangat berperan penting gitu. Justru wanita itu bisa lebih mengeksplor atau memberikan inovasi terhadap dunia kemaritiman. Oke, itu tadi ada juga nih pertanyaan Sistita ya, Iya. bahwa tadi tantangan udah, Oke. terus kemudian ada lagi yang nanya apakah akan ada pembangunan kapal baru? Ada, nanti lihat aja ya. Iya, Update terusnya betul. di Instagramnya Instagram Pelindo PSM. Solusi Maritim. Iya, Jadi di-follow ya. Iya. Nah, mungkin semua pertanyaan udah nih ya, udah terjawab. Dari host juga udah, dari Bro and Sis juga udah. Saya yakin nih pasti mereka menanti-nantikan kuis dari kita. Oke. Kuisnya ada hadiah dari 3 hadiah dari Pelindo Solusi Maritim. Nih ada di depan nih, jadi dapat pouch, dapat kipas angin, kemudian Wow. juga ada tempat handphone ya. Banget. Ini nanti khusus untuk 3 orang dan ada 1 orang lagi, berarti total 4 ya. 1 orang lagi Iya. dapat hadiah dari Museum Maritim. Museum Maritim hadiahnya apa itu? Mungkin bisa dipajang. Ini ya. Oh, bukunya iya. dari Ratu Kalinyamat. Ini salah satu pahlawan perempuan ya, Wah, sekitar kita abad boleh 16. angkat. Nah, ini dia. Ada beberapa buku, ada 2 buku ya. Yang ini apa nih? Mungkin bisa dilihat. Itu Ini juga seri buku Kapita Selecta, pengembangan pelabuhan di Indonesia. Jadi semuanya tentang pelabuhan dan dunia maritim. Ini juga bukunya eksklusif karena nggak mudah didapat di tempat lain ya. Jadi cuma dapat dari Museum Maritim Indonesia. Iya. Emang Museum Maritim luar biasa sekali. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi kuis. Nanti aku baca pertanyaan yang pertama, nanti Sistita baca pertanyaan yang kedua. Oke. Boleh langsung jawab di kolom komentar untuk jawabannya. Jawaban tercepat dan tertepat ya pastinya. Nanti akan kita langsung umumkan sebagai pemenang. Dan yang menang nanti langsung akan dikontak sama adminnya Museum Maritim. Oke? Pertanyaan yang pertama. Siap-siap Oke. ya Bro and Sis. Langsung jarinya siap-siap di keyboardnya. Ada berapa scope of bisnisnya Pelindo Solusi Maritim? Sebutkan. Yo. Ada berapa dan sebutkan. Nah, Langsung tadi, boleh diketik. Iya, tadi udah sempat di-mention itu ya. Udah Sis. di awal tuh udah Iya, disebutin kalau yang apa aja. perhatikan itu ada jawabannya. Ayo boleh siapa aja yang lagi nonton live di Museum Maritim. Tapi Museum Maritim ini keren loh. Dia tuh kunjungannya itu selalu padat kalau Iya, aku benar. denger ya. Tadi Jadi masuk juga rame ya. kan ini ada Iya. kunjungan dari Bandung ya. Iya. Wah, luar biasa. Besok lusa bisa ada kunjungan dari Rusia, dari Jerman, amin ya kan. Amin. Tapi emang nggak sedikit juga yang dari luar negeri kalau ada kunjungan pasti mampir ke Iya, sini. Betul. Nah, udah ada yang jawab. Ada berapa scope of business PSM? Oh, itu ada yang Lalu jawab. sebutkan. Kita akan nungguin sampai jawabannya bener nih kayaknya nih. Belum Belum ada. Belum nih. ada ya. Wah, gimana Kalau dari ini? nama-namanya ini keterlaluan sih kalau nggak tahu ya. Udah berapa kali sih main-main di Museum Maritim? Kalau main baru 2 kali. 2 kali, sama ini Iya. 2 kali Iya, ya. sama ini 2 kali sih. Aduh, kalau tahu gitu dari SD aku tahu ada Museum Iya. Maritim sebagus ini. Tapi memang baru bagusnya juga kayaknya baru-baru ini ya. Dulu kan kayaknya belum dipugar seperti ini. Dulu Iya, masih belum tradisional. di-expose mungkin, iya. Sekarang udah lebih modern. Jadi kita main ke museum udah nggak keringetan, tapi Iya, udah benar. dingin. Ya. Oke, ada 4. Bisa dijawab, mungkin disebutkan apa aja. Ada Saryono. Betul sekali ada 4, tapi boleh disebutkan. Oke, kalau setelah ini ada yang jawab 4 dan bisa sebutkan dengan benar, berarti
itu pemenangnya. Ya, ayo Oke? Kak Saryono itu. Kak Saryono betul masih kurang jawabannya, Kak. tepat karena 4 tapi belum disebutkan. Coba disebutkan kurang lengkap itu. Kalau cuma angka doang. Iya, 4 itu apa aja? 4 itu apa aja? Tadi udah disebutin loh di awal ya. Kalau penasaran juga bisa buka Instagramnya PSM, di situ ada jawabannya. Lengkap semuanya. Oke, ayo Oke. yang bisa jawab, yang lain nggak apa-apa. Pada ini ya, pada deg-degan kayaknya ini jawabnya takut salah, takut salah. Oke, karena nggak ada yang jawab, langsung saja kita berikan pemenangnya kepada Saryono. Betul, ada 4. Aku sebutkan ya, yang pertama ada Sipiat atau galangan, yang kedua ada Marine Spare Part, yang ketiga ada Marine Engineering, dan yang keempat ada Dredging Solution. Itu Yo, 4. itu baru pada jawab, Bu. Ya, telat ya, udah saya umumkan Saryono sebagai pemenang. Siap-siap kuis kedua. Kuis kedua silahkan. Oke. Ini jawabannya jangan dibaca ya. Oh iya, siap. Bahaya. Aku hafal kok, sis. Tanggal berapa PT JPPI berganti nama menjadi PT PSM? Tanggal berapa? Ya, teman. PT Silakan. JPPI mengganti nama menjadi PSM. Silakan yang bisa jawab, itu gampang banget. Nah, itu ada yang jawab, sis. Oke, betul sekali. Pratiwi Wulandari tanggal 6 Agustus 2025. Dicatat ya, dicatat. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Salah satu negara maritim adalah Indonesia. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena perairan di Indonesia titik-titik, tapi aku suruh sebutin persennya aja ya. Berapa persen Oke. jumlah daratan dan berapa persen jumlah lautan? Nah, Silakan diketik di kolom komentar. Wilayah perairan di Indonesia itu luas banget Iya. ya. Tapi berapa persen? Berapa persen daratan dan berapa persen lautan? Aku nggak minta per peran ya. Persen, Ada yang persentase, jawabnya Kak. 2/3. Iya. Tapi aku nanya berapa persen area daratan dan berapa persen area lautan? ini kalau nggak salah ada di pelajaran IPS waktu SD ini. Oh, IPS waktu Iya. SD ya. Geografis SD. Coba yang IPS-nya bagus waktu SD siapa boleh ditulis Udah di lupa kolom kayaknya. komentar. 71%. Apa tuh yang mana? Oke. Oke, ada Intan Kencana ya. Intan Kencana 70% perairan, 30% daratan. Betul sekali. Itu dia jawabannya. Pertanyaan yang terakhir nih. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Ayo disimak ya. Ini Bro 2 and ya, sis. dari museum 2 apa 1? 3 ya? 3 pertanyaan. Berarti hadiahnya ada 3. Oke, ternyata nambah nih jadinya ada 3 pertanyaan lagi. Oke, Oke, ini. ini aku ya, sis. Oke. Selanjutnya langsung siap-siap ketik di kolom komentar. Ayo siap-siap. Yang pertama, kapan peringatan Hari Maritim Nasional? Wah, ini tadi udah Nah, di-spill kayaknya sama Sis iya. Nanti ya, sama Sis Marlin di awal ya. Ayo untuk yang tercepat, jawaban yang tepat dan tercepat. Ini dari Museum Maritim, persembahan dari Museum Maritim. Kapan peringatan Hari Maritim Nasional? 23 September. Betul sekali dari Angelika. Oke, Oke, selamat. lanjut pertanyaan yang Yayang. kelima ya. Pertanyaan kelima udah jangan diketik lagi 23 September ya. Pertanyaan yang kelima. Siap-siap jarinya. Sebutkan salah satu nama program yang tayang di media sosial Museum Maritim Indonesia. Sebutkan salah satu nama program yang tayang di media sosial Museum Maritim Indonesia. Wah, tadi udah Ayo, di-spill tuh. semua ini sebenarnya udah ada jawabannya ya, Sis Nita Iya. ya, dari semua obrolan kita dari jam 11 tadi ya. Ada nih dari Nichiru, ngabur maritim, betul sekali. Betul. Ngabur itu ngobrol di atas buritan. Buritan itu apa Kak? Sis? Buritan itu bagian belakang kapal. Bagian belakang Iya, kapal. itu buritan. Jadi bukan Mbak Ritan ya, bukan Itu seorang ada- ibu ya, Itu bukan. SDM kita namanya buritan. Kalau yang cowok paritan berarti. Oke, pertanyaan yang terakhir. Silahkan dijawab pertanyaan terakhir. Ini dia pertanyaan Oke, terakhir. sebelum menjadi Museum Maritim Indonesia,
gedung ini digunakan sebagai Sebagai gedung- apa? gedung tempat Silahkan kita disebutin. sekarang live ini ya. Mm-mm. Sis. Jadi Museum Maritim ini berdiri pada tahun 2018. Nah, sebelum 2018 tuh dipakai sebagai kantor apa? Oke. Yuk, Boleh ditebak? yang bisa jawab. Kantor KUA bukan. KUA bukan ya. Jauh ya. Ada di sini ya, minta nikah ya. Silahkan. Boleh langsung di googling juga boleh, kayaknya keluar. Oke, dari Amir Hamzah, gedung kantor pengelola pelabuhan, ya, atau kantor pelabuhan Tanjung Priok. Tepat sekali, luar biasa ya. Sisnita, Ya, sudah selesai kita hari ini, semuanya Wah, sudah luar biasa dijalankan di live bersama Museum Maritim hari ini bekerjasama dengan Mutiara Pelindo dan Pelindo Solusi Maritim. Terima kasih Sisnita atas kehadirannya di sini. Sama-sama. Terima kasih kepada Bro and Sis yang sudah hadir di sini. Ya, Jangan terima lupa tetap kasih. selalu nonton Ngabur Maritim bersama Museum Maritim, dan kami segenap tim dari acara Ngabur Maritim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.